Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa kami ucap syukur, terima kasih. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami, sucikan hati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami baca, firman yang akan kami renungkan, semua berasal dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari berkati kebenaran firman Tuhan ini, agar firman ini ditaburkan di tanah yang subur di hati kami, sehingga dia bertumbuh, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 17 ayat 1-15 yang menjadi nats renungan di ayatnya yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Mazmur 17 ayat 8. Mata adalah bagian tubuh manusia yang sangat vital dan berharga. Dalam kebenaran firman Tuhan, Matius 6 ayat 22a, mata adalah pelita tubuh. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga, melindungi mata dari segala macam gangguan, dari debu, dari tangan jahil orang. Tak seorang pun kita diizinkan menyentuh mata kita, jadi tak bayangkan bila kita disebut biji mata Tuhan. Pastilah kita orang yang sangat istimewa bagi Tuhan dan diperlakukan secara khusus oleh Tuhan. Seperti siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sakaria 2 ayat 8. Tidak sembarang orang berani berkata kepada Tuhan agar memeliharanya seperti biji matanya jika ia tidak memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Daud berani berkata demikian karena ia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sehingga Daud selalu mempersilakan Tuhan menyelidiki dan mengukur hatinya. Tidak ada sesuatu pun yang ia sembunyikan. Daud menyadari bahwa setiap organ tubuhnya tidak tersembunyi bagi Tuhan, termasuk hatinya. Ia berkata, Tuhan pemimpin biduan. Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, meminjamkan aku ke dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selaku aku bakal anak. Dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan terbentuk sebelum ada satupun darinya. Mazmur 139 ayat 1, ayat 13 dan ayat 16. Daud tidak takut bila hatinya terus dikoreksi dan menginginkan Tuhan, sehingga dia sendiri mengundang Tuhan untuk melakukannya. Selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalkanlah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23.
Kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak dapat dikelabui. Tuhan dapat melihat keberadaan hidup kita sampai ke relung-relung hati yang terdalam. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Bila ada sesuatu yang tidak benar, berkatalah jujur pada Roh Kudus, maka Dia akan memimpin kita ke jalan yang benar. Bila Roh Kudus memerintah kita untuk melakukan sesuatu, kita harus taat. Namun untuk menjadi biji mata Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang berkenan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Taat melakukan kehendak Tuhan adalah langkah untuk menjadi biji matanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat indah. Dalam Mazmur 17 ayat 8, peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat indah dan memberkati kita saat ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jagalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Mazmur 17 ayat 8, lindungilah aku di bawah naungan sayapmu. Aku berlindung dalam perlindungan Tuhan. Naungan sayapmu adalah tempat perlindungan yang aman. Tuhan, Engkau adalah tempat aku berlindung. Sayapmu adalah tempat yang aman bagiku. Jagalah aku seperti biji mata. Kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kita dapat merasa aman dan dilindungi dalam hadirat Tuhan. Perlindungan Tuhan adalah tempat yang aman. Kita dapat merasa percaya diri dan aman ketika kita berada di bawah perlindungan Tuhan. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian supaya menjadi biji mata bagi Tuhan. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Amin.